Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang mulia, hari ini umat ini banyak tidak kenal dengan Allahnya sendiri. Mereka banyak kenal, banyak paham mengenai selain Allah. Tapi Allahnya sendiri mereka tidak kenal. Mereka tahu lafaz Allah, tapi mereka tidak tahu siapa Allah. Bagaimana hebatnya Allah. Bagaimana maha dahsyatnya Allah. Sehingga ketika umat ini tidak kenal dengan Allahnya, maka disitulah sumber masalah umat ini terus menerus datang silih berganti dan tidak akan pernah selesai kecuali ketika mereka betul-betul mengenal dengan Allah-nya. Mengapa? Karena ketika kita mengenal Allah kita, maka akan ada kesukaan, kesenangan membicarakan Allah kita. Ada satu gairah besar membicarakan Allah itu. Melebihi ketika kita membanggakan anak-anak kita. Membanggakan pabrik-pabrik kita. Kecintaan akan muncul dengan otomatis ketika kita mengenal siapa Allah kita. Ada kesenangan membicarakannya. Ada kesukaan kita, benar-benar kesukaan membicarakan Allah kita itu. Ada kemanisan di situ. Dan ketika Allah dibicarakan, ketika Allah diomongkan, dijamin otomatis iman itu akan meningkat. Dan ketika iman meningkat, maka secara otomatis pula agama yang sempurna betul-betul akan wujud, akan mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan kita. Maka sumber masalah umat ini yang paling besar adalah apa?
tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allahnya sendiri. Seseorang dia bisa membicarakan cincin yang ada di jarinya. Oh, batu ini. Ada batu virus. Ada batu apa lagi itu? Ya, COVID. Ada batu macam-macam. Tapi dia tidak bisa mengenal bagaimana hebatnya Allah menciptakan jari dia. Dia tahu cincin yang ada di jarinya, dia tidak mengenal bagaimana hebatnya Allah menciptakan jari. Sidik jari di setiap manusia berbeda-beda. Bagaimana jari ini ketika dia makan, dia bisa mengeluarkan enzim-enzim yang bisa menghancurkan makanan, menghadamkan makanan lebih cepat. Dan bagaimana jari itu, dia bisa bersambung dengan lidah. Kalau makanan itu panas, dipegang oleh jari, jari tidak sanggup, berarti lidah pun tidak sanggup. Kalau jari mampu memegangnya, berarti lidah pun mampu memegang. Dahsyatnya Allah. Dahsyatnya Allah. Wa rabbaka fakabbir. Perintah yang secara urutan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, dengan segala kepanikan beliau pulang ke rumahnya dan meminta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha untuk menyeliputi dirinya. Tapi Allah menegur Nabi kita yang tersayang. Allah katakan apa? Qum fa'anzir, bangun. Dai bukan santai. Dai bukan duduk manis, bergerak, bangun. Qum fa'anzir. Beri peringatan. Apa yang diperingatkan? Wa rabbaka fakabbir. Rabb engkau. Rabb kamu itu. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya, bagaimana agungnya, bagaimana kholiknya, maliknya, roziknya. Bagaimana karimnya Allah. Aziznya Allah. Ini hadirin yang dimuliakan. Bicarakan itu, bicarakan itu. Bicarakan Allah. Sebagai khalifatullah fil ard. Sebagai orang yang suka mempromosikan Allah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kenapa orang-orang tua kita, para masyaikh kita, elders bujrug kita selalu katakan 25 majelis, bicara Allah, Allah khalik, Allah balik, Allah razik, betul-betul bicara. Apa yang wujud? Wujud suasana dakwah. Apa yang wujud? Wujud suasana iman. Dan itu luar biasa dahsyat. Omongan yang ringan, omongan yang sepele. Qaulan sadida. Tapi betul-betul meningkatkan keimanan. Ditanggung. Pasti, jamin. Bicara Allah, bicara Allah, bicara Allah. Bagaimana Allah kita maha kuasa. Dan kuasanya tidak dibatasi. Tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha kuasanya Allah
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Masya Allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah kita maha berkehendak. Sedangkan kita hambanya apabila berkehendak hanya rencana. Tapi kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Walaupun belum terjadi. Kehendak Allah. Siapa yang bisa tahan? Siapa yang bisa menghentikan? Siapa yang bisa mempengaruhi kehendak Allah? Maka bicara Allah seandainya diulang-ulang ini. Huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana kuasanya Allah. Baru sadar kita. Akan wujud perasaan kita sebagai hamba. Akan ada kesadaran. Saya ini sebetulnya nggak bisa apa-apa. Saya sebetulnya nggak mampu apa-apa. Saya sebetulnya nggak punya apa-apa. Saya ini abdun. Sifat abdiyat itu ada dalam diri kita. Maka bagaimana seorang nabi yang begitu mulia, yang begitu terhormat, derajatnya paling tinggi, namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika terus membicarakan Allah, wa rabbaka fakabbir, ada sifat abdiyat, ada sifat kehambaan yang justru Rasulullah suka. Sehingga ketika Allah firmankan asra bi abdihi, mengisrakan Nabi SAW dengan sebutan bukan binabihi tapi bi abdihi, dengan kehambaan, kesadaran saya itu hamba, saya itu tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya ini betul murni, saya ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik ya Allah. Diri, ubun-ubun ini, hati ini, jawarih, anggota badan ini ya Allah, semua di tangan Engkau. Fa idza fa'alta dzalika bina fakun anta waliyuna ya Allah. Kalau Engkau mau gerakkan, mau Engkau pakai ini semua tubuh ini ya Allah, jadilah Engkau pembimbing ya. Saya ini hamba. Saya ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa ya Allah, nggak bisa apa-apa. Perasaan hamba akan masuk. Karena kita tahu Rabb kita siapa. Karena kita tahu Allah kita itu siapa. Dan Allah kita ini Khalik Maha Pencipta. Allah kita ini Malik Maha Memiliki. Allah kita ini Razik Maha Memberi rizki. Ini kata yang Malik, Khalik, Razik, bukan kata yang sepele. Dan tidak bisa disandingkan kepada siapapun. Ini hanya milik Allah. Karena Allah katakan, kalau Allah sudah katakan pencipta, tidak ada yang bisa menirunya. Tidak ada yang bisa menirunya. Penciptaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan langit? Siapa yang bisa menciptakan gunung? Siapa yang bisa menciptakan samudra? Di hadapan kita itu, siapa yang bisa menciptakan udara? Hebatnya Allah, Khaliknya Allah bukan main-main. Bukan pencipta ini, pencipta itu seperti yang kita kenal. Tidak. Maha penciptanya Allah. Dengan segala kerumitannya, bagaimana Allah menciptakan. Dan apabila Allah katakan, akulah Malik, pemilik, penguasa, siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang bisa membantah? Kamu itu milik saya. Seluruh langit dan bumi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Semuanya alam semesta milik Allah. Hadirin. Orang begitu bangga memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki harta, kekayaan. Dia tidak kenal Allahnya, bagaimana Allah itu memiliki segalanya. Bayangkan segalanya, hadirin. Kita
kita sombong dengan kekayaan yang sedikit dan sementara? Kenapa kita tidak sombongkan Allah kita yang maha kaya raya? Yang kekayaannya tidak ada batas, tidak ada satupun, satu tetes, satu titik pun yang bukan milik Allah SWT. Dan bagaimana roziknya Allah, maha rozaknya Allah. Allahu Akbar. Ini kezoliman kita yang paling besar ketika kita tidak tahu siapa rozik kita. Siapa rozik kita. Betapa kita telah menyepelekan Allah kita. Mengecilkan rozaknya Allah. Mengecilkan roziknya Allah. Bagaimana Allah maha rozaknya. Hadirin yang semuanya Allah. Kita mengenal bahwa Allah rozak itu dari toko kita. Kita mengenal Allah rozak itu dari sawah kita. Kita mengenal Allah rozak itu dari pabrik kita. Dari gaji kita. Dari proyek kita. Padahal Allah ya Rahman ya Rahim. Allah itu hadir dengan rozaknya. Tidak ada batas. Bagaimana Allah merizkikan setiap hambanya itu dengan kuasa Allah. Min haitsu la yahtasib. Rizqan karima. Rizki yang mulia. Yang dari apa? Min haitsu la yahtasib. Kita sudah sempitkan rozaknya Allah. Maka kita kadang-kadang susah dengan rezeki kita sendiri. Direpotkan dengan rezeki kita sendiri. Bukan masalah Allah nggak bisa memberi rezeki itu. Ana inda zonni abdi bi. Aku itu bergantung sangkaan hambaku kepadaku. Aku, kata Allah, saya ini, aku ini, Allah ini. Bergantung kamu menyangka aku bagaimana? Sangkamu kepadaku bagaimana? Kalau kamu menyempitkan aku, bahwa aku hanya bisa memberi rezeki kamu melalui toko kamu. Bahwa aku hanya bisa memberi rezeki kamu melalui toko kamu, makan tuh toko. Saya tidak akan memberi rezeki kamu kecuali dari toko itu. Karena kamu yakin bahwa rezeki kamu hanya dari toko. Kalau saya ngisap, bagaimana toko saya? Kalau saya keluar, bagaimana toko saya? Kalau saya takazah, bagaimana toko saya? Makan tuh toko! Aku tidak akan memberi kamu rezeki kecuali toko itu. Kamu telah menutup rozaknya aku. Kamu telah menutup min haitsu la yahtasibnya aku. Hebatnya aku memberi rezeki. Kamu telah sempitkan dengan zon kamu. Dengan sangkaan kamu kepada aku dalam memberi rezeki. Zolimnya kita pada Allah. Oh ini mau keluar, mau nisab, ada proyek. Saya ke proyek ini bagaimana ini? Nafkah keluarga saya. Bagaimana ini anak-anak saya? Makan tuh proyek. Telan tuh proyek. Aku tidak akan memberi kamu kecuali proyek ini. Karena zon kamu seperti itu. Dan aku bisa mematikan sumber-sumber rezeki kamu itu. Kapan saja aku suka. Kapan saja aku suka. Kamu sangka rezeki kamu itu hanya dari proyek itu. Kamu telah hina aku. Kamu telah rendahkan aku. Tanpa proyek pun aku bisa memberi rezeki pada kamu. Ini yang terjadi. Dia tidak kenal Allah. Padahal bagaimana Allah? La yarzuqullahu mu'minan illa min haitsu la yahtasib. Allah itu tidak akan memberi rezeki kepada orang beriman kecuali dari cara yang tidak disangka-sangka. Cara yang mulia, aziz, karim. Orang beriman tuh dia mendapatkan rezekinya dari cara yang tidak disangka-sangka. Dari cara yang tidak disangka-sangka.
Kalau kita ngandalkan toko kita, pabrik kita, sawah kita, betapa sempitnya rozak itu di mata kita. Pada Allah bisa memberi rezeki dari berbagai macam cara. Min haitsu la yahtasib itu bagaimana? Ya kita tidak bisa cerita. Namanya juga min haitsu la yahtasib. Dari mana saja. Kalau kita mendapatkan rezeki dari cara yang disangka-sangka, dari pabrik, dari toko, dari sawah, dari gaji, dari proyek dan sebagainya, apa bedanya dengan orang musyrik? Apa bedanya dengan orang komunis, orang ateis? Sama saja. Tidak ada kemuliaan di situ. Tidak ada kemuliaan. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, di situ kemuliaan. Lihat bagaimana hebatnya aku memberi rezeki. Bagaimana Allah memberi rezeki? Mudah oleh Allah. Mudah. Rozaknya Allah itu dengan berbagai macam cara. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada Siti Maryam dalam mihrab yang tertutup, di kamar yang terkunci, yang tidak bisa ditemui oleh orang-orang, sembarang orang. Hari-hari rezeki itu datang kepada Maryam. Bagaimana caranya? Min haitsu la yahtasib. Bagaimana Allah memberi rezeki pada Nabi Yusuf alaihissalam ketika diceburkan ke dalam sumur yang kering di tengah padang pasir, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan di dalam sumur yang dia terkurung. Bagaimana Allah memberi rezeki kepadanya? Bagaimana Allah memberi rezeki kepada Ibrahim alaihissalam di tengah kobaran apinya Fir'aun yang susah untuk dipadamkan? Bagaimana Allah memberi rezeki kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika dia terkurung dalam perut ikan? Dari mana rezekinya? Itu rezeki-rezeki yang mulia, yang tidak menghinakan kita. Rezeki-rezeki yang mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika kita ulangi lagi, bicarakan lagi Khaliknya Allah, Maliknya Allah, Razaknya Allah, maka akan wujud dalam sifat kita itu sifat suka bergantung pada Allah, suka bersandar kepada Allah, suka meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, merengek kepada Allah. Kita akan ada sifat itu ketika kita tahu Allah. Hati itu aman. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak panik. Dengan rezeki itu enggak panik dia. Dia enggak takut. Karena selama dia masih diizinkan hidup di dunia ini, pasti dia akan mendapatkan rezekinya. Rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki tidak pernah salah tujuan. Dan rezeki tidak pernah salah jumlah. Begitulah. Allah akan berikan. Mau kerja keras, tidak kerja keras. Mau sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Modal kecil atau modal besar. Nggak ada ngaruh. Dengan rozaknya Allah itu tidak ada ngaruh. Yang ngaruh di situ hanya keberkahannya. Keberkahannya. Ajib aja. Rezeki ini ajib. Kadang-kadang datang dari satu yang gak ada hubungannya dengan modal, gak ada hubungannya dengan transaksi, gak ada hubungannya dengan proyek. Man asbaha, siapa yang dia berbangun pagi, wahammuhu, dan risaunya, sudah risau agama, hammuhu hammul akhirah, dia risau bangun tidur pagi-pagi. Dia sudah fikirnya fikir agama. Fikirnya fikir akhirat. Maka Allah SWT akan berikan rezeki seperti apa? Dilapangkan dadanya. Diluaskan dadanya. Kemudian apa?
urusannya dibantu oleh Allah. Ini ajib, ini ajib. Urusan dibantu sama Allah ini mahal. Mahal, hadirin, Allahu Akbar. Siapa sih kita yang tidak punya masalah? Siapa kita yang tidak punya masalah? Tapi bayangkan, hadirin, urusannya dibantu oleh Allah. Masalahnya diselesaikan oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Yang menyelesaikan masalah itu cukup Allah saja. Seorang yang dia punya 7 lapis langit, 7 lapis bumi masalah. Tapi ketika dibantu oleh Allah, selesai masalah. Itu nikmatnya hidup itu. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau kamu sudah ditolong oleh Allah, beres masalah kamu. Lihat orang-orang yang jalan keluar di jalan Allah, yang jalan kaki, yang 4 bulan, yang 1 tahun, yang 7 bulan. Apa mereka nggak punya masalah? Masalah, hadirin. Mereka itu punya masalahnya banyak. Kita nggak tahu aja dikiranya mereka itu. Kita aja lihat tuh muka-muka masalah semua. Muka masalah. Ada bayan tidur saking beratnya masalah. Saking beratnya masalah, untuk ngangkat kepala aja susahnya, bukan main. Berat. Itu kelihatan itu. Kelihatan. Ya. Tapi kalau Allah bantu, itu nikmat luar biasa. Mau bagaimana besarnya masalah kita dibantu oleh Allah. Fala ghaliba lakum. Sudah, kamu nggak ada yang bisa ngaruhi kamu, itu sudah nggak bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya Allah akan datangkan rizki kamu tanpa disangka-sangka. Dunia akan merendah, merunduk, menghina-hina dirinya untuk datang kepada kamu. Ada hubungannya nggak dengan modal? Nggak ada. Ada hubungannya dengan proyek? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Cuman bangun pagi saja. Cuman bangun pagi saja. Pikirnya sudah pikir akhirat. Bangun pagi. Tak siapa nih? Jamaah ini mau pindah kemana? Ya, kita mau gerak kemana nih? Mau ketemu siapa? Bagaimana jam 4 bulan? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Pikir. Tapi sebaliknya kan, siapa yang dia bangun wahamu dunia, malah lihat, menyengaja dia bangun itu, dia udah pikirannya, masya Allah, ya. Ini proyek mau tambah bagaimana ya? Ini toko harusnya sih tambah lagi toko. Kalau bisa ini begini. Wah, udah pikirannya tuh, pikiran dunia. Apa kata Allah? Dalam hadis disebutkan apa? Disempitkan hatinya. Sempit hatinya. Rumahnya mah luas. Tapi hatinya sempit. Hatinya tuh sempit. Perasaan itu miskin terus. Allah masukkan rasa miskin. Coba lihat tuh di Tipikor tuh. Penjara Tipikor. Cipinang itu, Pak. Nih. Saya 4 kali ngisi di situ. Ada nggak orang miskinnya? Nggak ada, Pak. Yakin nggak ada di situ. Semua orang kaya. Semua orang kaya. Nggak ada yang gaji UMR di situ. Nggak ada, Pak. Semua orang kaya. Tapi ketika rasa miskin datang, Allah langsung Allah hinakan. Nggak cukup. Ada Karkun, umur sudah di atas 50, sudah kaya raya. Saya tanya, Pak, kekayaan Bapak nih, kira-kira sampai cucu nyampe nggak, Pak?
sampai Ustaz. Sampai cucu. Aman. Aman. Dia kekayaan banyak. Terus kalau misalkan sampai 5 keturunan, aman. 7 keturunan, aman. Terus kenapa Bapak masih kerja? Ini yang dia susah jawab itu, Pak. Iya, kenapa saya kerja ya? Kalau Bapak ngasih waktu untuk agama, bakal berkurang nggak itu kekayaan? Enggak. Saya duduk manis, uang ratusan juta bisa datang. Lah Bapak kerja tuh untuk apa? Nggak tahu, Ustaz. Saya tuh kayak darah saya kalau nggak kerja tuh sakit semua itu. Semua. Tensi langsung naik, kolesterol langsung tambah, masalah saya. Saya tuh paling hobi itu ngitung uang. Kalau yang lihat merah-merah itu masalah. Tapi lihat yang hijau botak-botak itu tuh saya suka itu. Tapi Allah akan sempitkan hatinya. Terus saja kurang. Hingga satu orang, ada ibu haji. Dia itu kalau setiap malam dia ngitung uang. Terutama uang receh. Dia suka itu. Uang receh itu suka. Dia suka. Jadi ketika sakaratul mautnya, dia tuh ngamuk dia sakaratul mautnya. Dikasih tasbih di ini nggak mau. Tapi begitu dikasih receh, diam. Dikasih uang receh itu dia diam. Dia hatinya itu sudah terpaut dengan uang. Dia suka receh. Suara cerik-ceriknya itu dia suka itu. Dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini apa? Mau sempitkan hati. Kemudian apa? Urusannya tidak dibantu oleh Allah. Ini bahaya, musibah besar ini. Tadi kalau yansurkumullah fala ghaliba lakum wa illam yansurkum wa man dalladhi yansurkum min ba'di. Siapa kalau bukan Allah yang nolong kamu, siapa lagi yang bakal nolong kamu? Siapa lagi? Masalahnya sedikit, masalah kecil, masalahnya sepele. Tapi kalau Allah nggak bantu, musibah besar. Masalahnya kecil. Contoh Pak. Istri kita gak nurut. Padahal masalah kecil itu. Itu kalau dirayu sedikit, dikasih yang rada kuning-kuning gitu, yang itu bisa diam itu, bisa nurut. Ya, cuman beberapa gram aja, nggak usah kilo-kilo, berapa gram aja gitu. Itu biasanya nurut langsung itu. Tiba-tiba Allah rubah hatinya, nggak mau nurut. Itu kan masalah sepele sebetulnya. Tapi nggak mau nurutnya itu jadi masalah besar. Anak yang seharusnya nurut tiba-tiba nggak nurut. Bayangkan, anak kita nggak nurut. Pembantu kita nurut. Karyawan kita nurut, anak kita nggak nurut. Itu lebih dari tsunami, Pak. Lebih dari tsunami, benar. Ya. Itu musibah besar. Dicabut keberkahan keluarga. Allah karim ya rahman. Nauzubillah min dzalik. Itu gara-gara cuman bangun mikirnya mikir dunia. Bangun pagi mikirnya mikir dunia. Udah gitu tidak datang rezeki kepadanya kecuali yang sudah ditentukan. Mau sungguh-sungguh, mau jungkir balik, mau apa semua, nggak ada tambahan cuma itu. Maka kalau kita ini Allah Khalik, Allah Malik, Allah Rozak itu diulang-ulang terus. Ada sifat kita itu merendah, senang, curhat ke Allah, senang memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah, tawakal itu akan datang. Diomongkan. Allah Khalik, Allah Malik itu diomongkan terus. Mona Fahim bilang,
Saya pernah dengar Haji Abdul Wahab itu bayan. Dalam satu bayan, dalam sekali bayan. Itu saya dengar dia ucapkan Allah Khaliq, Allah Malik itu sampai 200 kali. Dalam satu kali bayan. Ini bagaimana kita akan dekat dengan Allah. Bagaimana kita senang dengan Allah. Lagi keluar gak bicara dakwah, gak bicara Allah. Astagfirullah. Ya. Betul, Pak. Kan enak gitu, indah kelihatannya kalau jamaah itu bergerak. Bicara Allah, bicara Allah. Ya. Kan enak gitu, Pak. Ada, kalau orang keluar itu kadang-kadang majelis rokoknya kuat. Nggak apa-apa, saya bukan ngelarang, nggak apa-apa. Tapi bicara Allah. Tuh lihat tuh asap rokok tuh. Siapa yang ciptakan? Itu enak kan nggak omongan tuh. Ya. Jadi istilahnya tuh nggak lepas daripada bicara Allah. Kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Yang penting jangan mati sambil ngerokok kan gitu. Harus seperti itu. Bicara lagi, kebesaran Allah tuh bicara lagi. Allah merubah-rubah keadaan itu dalam kendali Allah SWT. Yang kaya bisa langsung miskin, yang miskin bisa langsung kaya dalam sekejap. Kalau dulu pernah dengar kan namanya Mansa Musa. Mansa Musa nggak pernah dengar. Mansa Musa itu orang Mali. Orang Mali, keturunan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah kan kita tahu siapa Bilal. Bilal bin Rabah ini kan hamba sahaya. Tapi keturunannya kaya-kaya. Keturunannya kaya-kaya. Yang paling terkenal dari keturunan Bilal itu yang paling kaya raya. Sampai detik ini tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya. Mansa Musa. Ya, Mansa Musa. Orang kaya raya. Dia pernah haji itu. Dia pernah haji dari Mali menuju Saudi Arabia. Dia bawa 60.000 orang. Pengawal anak buah. Dengan 100 ekor unta. Dan setiap 100 ekor unta itu, setiap seekor unta dia bawa 135 kilo emas. Kiri kanan. Jadi kalau dihitung itu hampir 10 ton lebih emas. Orang terkaya. Luar biasa. Setiap dia safar itu, dia ke negara, ke kampung-kampung dilewati. Dia melewati gurun Afrika itu. Dari Mali ke Saudi, dia akan bagi-bagikan emas itu. Emas. Orang Islam. Kaya raya. Ya, Mali. Sampai di sana, sampai di Mekah, dia akan bagi-bagi. Tidak ada hari itu yang lebih kaya daripada dia. Ya. Sampai harga emas turun, begitu turunnya, rendahnya. Ya. Dia katakan, sudah. Siapa yang mau ngutang ke saya nggak usah bayar. Kasih utang semua sama dia. Tapi akhirnya apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Kita lihat sekarang Mali. Ya, negara miskin. Sekarang kita lihat bagaimana Allah merubah keadaan. Di zaman Abu Bakar ada satu utusan disuruh pergi lihat satu kawasan. Kalau nggak salah ke Yaman. Dia singgah di satu perkampungan, di situ sedang ada pesta. Ada satu orang perempuan sedang nyanyi-nyanyi di situ. Udah begitu. Nggak sampai satu malam. Besoknya ada lagi datang balik lagi ngelewatin tempat itu. Sudah habis, sudah tidak ada satu. Yang pesta pora dengan segala musik, nyanyi-nyanyi, dansa-dansi dan sebagainya. Hilang semua, tidak ada bekas. Tidak ada bekas. Kalau bisa rubah dalam semalam. Dalam sekian detik. Saya dengar satu Karbuzari. Ketika di Nijamuddin. Ya, orang Turki dia cerita di hadapan Hadraji Maulana Inamul Hasan. Dia katakan Hadraji. Ya. Eropa punya
apa kekuatan militer tuh? NATO ya, NATO. Jadi ulang tahun NATO itu diadakan di satu pantai yang indah. Semua senjata-senjata dipamerkan, didatangkan. Dari tank baja, pesawat, apa semua dikumpulkan. Di satu hamparan dekat laut. Jamaah ada di situ. Jamaah dekat pantai situ. Lalu ketua NATO itu dia berbicara, dia katakan, kita punya kekuatan super power yang tidak ada bisa yang mengalahkan. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa. Tuhan sekalipun tidak. Belum turun daripada mimbar, itu kata saksi mata, dia cerita depan Hadrat Imam Hasan. Dia katakan, itu yang namanya air ombak itu diangkat. Ada mungkin dalam 30 meter begitu. Ya. Terus dia ambil habis ketika. Sekali serok saja sudah. Habis tuh. Sampai satu batang korek api pun tidak tersisa. Semua. Dengan orang-orangnya. Dengan ini. Cuman ini gak muncul di berita. Ya, sebelum tahun 90-an, 87, 88 begitu. Bagi Allah apa? Mudah. Bagi Allah apa? Mudah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa. Allah kita itu sami', Maha mendengar. Allah kita itu basir, Maha melihat. Allah kita itu apalagi alim, Maha mengetahui. Kalau omongan ini diulang-ulang, Allah alim, Allah basir, Allah sami', maka akan ada sifat ihsan pada diri kita. Saya ini diperhatikan oleh Allah. Saya ini dipandang oleh Allah. Saya ini sedang diintai oleh Allah. Gak akan berani dia berbuat dosa. Gak akan berani dia melanggar perintah Allah. Karena dia merasa senantiasa ada dalam pengawasan Allah SWT. Dahsyatnya Allah. Maka hadirin, inilah rahasia. Kenapa Pakistan, India, Bangladesh, 25 majelis. Bicara Allah, wa rabbaka fakabbir. Suasana itu akan wujud. Yang hilang dari kita apa? Suasana dakwah. Yang hilang dari kita apa? Suasana iman. Mondok 10 tahun, 20 tahun, pulang ke rumah habis. Keluar 4 bulan jalan kaki, 4 bulan negeri jauh, pulang ke rumah habis. Kalah dengan suasana. Karena suasana iman tidak terbentuk. Suasana dakwah tidak terbentuk. Mengapa makomi lemah? Karena inti kolinya tidak bermutu. Tidak ada 25 majlis. Tidak ada gerak. Perbanyak dakwah, perbanyak ta'lim, zikir, ibadah, khidmat. Ya. Perbanyak tuh malah apa yang harus dikurangi. Perbanyak makan, perbanyak minum, perbanyak tidur, perbanyak keluar masjid. Ini yang malah diperbanyak. Ya. Ini bukan rahasia lagi. Ya. Ini kelihatan kan kita tuh. Ya. Wajah-wajah pengakuan semua. Ya. Itu begitu. Ya. Karena dicontohkan oleh kita begitu. Mana ada kita yang dakwah 4 jam? Gak ada kita dakwah 4 jam. Tapi lihat orang Pakistan. Dakwah. Bayangkan hadirin. Kalau kita di Makomi, habis subuh 5 majelis saja. 5 menit. 5 majelis. Kali 5, 25 majelis. 25 menit. Habis zuhur, 5 majelis. Habis asar, 5 majelis. Maghrib, 5 majelis. Isya, 5 majelis. Berapa majelis? 25 majelis. Berapa menit? 125. 25 menit lagi ke 150, 2,5 jam. Tapi bayangkan, 125 menit itu murni bicara Allah. Murni bicara Allah. Itu kan belum kehitung kita jalannya, nunggu keluar teh manisnya, ya, apalagi ketuk-ketuk pintunya, basa-basinya. Kita 2,5 jam berbeda. Full. 5 majlis. Bicara Allah. Bayangkan hadir Allah. Sehari
Kalau di muhalla kita ada 4 orang saja. Sehari 5 majelis. Berapa tuh? 100. Ya kan? 100. Sebulan 3.000. 3.000 telinga dengar kebesaran Allah. 10 bulan 30.000. 10 bulan 30.000. Telinga yang dengerin tentang kebesaran Allah. 10%-nya saja. Berapa tuh? 3.000. 3.000 orang dapat hidayah. Atau nggak usah 10%. 1%. 300 orang. Berapa jamaah berarti? 30 jamaah. 1% juga dapat hidayah dari kita ngomong Allah, 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 Allah itu. Ajib hadirin. Suasana dakwah kan gitu. Ini rahasia kenapa Pakistan, kenapa India, kenapa Bangladesh. Mereka suasana dakwahnya itulah. Taskil gampang, markas penuh. Ya. Ini 4 bulan, hari ini wapsi 4 bulan. 4 bulan juga nggak datang ke markas. Kenapa kamu nggak datang ke markas? Kan kodok. Kodok, karena 4 bulan nggak di rumah, jadi kodoknya nggak ke markas. Ajib orang itu. Kita hadirin nggak? Dengan suasana dakwah inilah akan hidup agama. Ada kerisauan dalam diri kita. Ya Allah ya Rahman. Ini iman ini bagaimana? Kita khawatir hadirin. Ini keluar, mondok, apa semua. Suasana dakwah tidak ada. Apa yang terjadi? Hilang. Hilang. Iman itu kayak mudah hilang. Tergantung suasana. Maka ini 25 majelis. Di intikoli kita. Di makomi kita. Bicara agama. Bicara agama. Efeknya. Jangankan 25 majelis. 5 majelis aja hadirin. Itu kita lihat orang tuh kayak serigala. Kita lihat mangsa. Betul-betul. Iman naik. Iman naik. Talim tawajuh. Ibadah. Zikir. Wah rasa asyik. Ada keasyikan. Itu kunci. Orang bicara agama, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, ada kecintaan, ada kesiapan untuk berkorban demi agama itu ada kesiapan. Ya. Coba lihat keturunan aja. Saya kemarin di ulama saya cerita, kenapa kehidupan para masyaikh di Pakistan, di India, Bangladesh itu. Mereka itu dengan agama ini keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan, generasi. Bahkan sampai ratusan tahun, beribuan tahun, terjaga yang namanya kesolehan itu terjaga. Bukan main-main hadir. Seperti keluarga Kandahlawi atau seperti taruhlah Maulana Zakaria saja. Maulana Zakaria punya anak, Maulana Aqil, punya anak Maulana Syahid, punya anak lagi Maulana Abdul Ghani, punya anak lagi. Udah kelima tuh disebutnya tuh. Ya. Udah kelima. Ini Maulana. Belum lagi ke atas Maulana Zakaria, Maulana Yahya, terus lagi tuh. Itu ribuan tahun. Bagaimana bisa terjaga itu silsilah? Bagaimana bisa terjaga? Maulana Mahmudul Hasan punya anak. Syekh Dahlawi, kita lihat Syekh Dahlawi. Abad ke-16 sampai hari ini keturunannya masih ada. Bagaimana dia juga jadi waliullah? Syekh Dahlawi, Syekh Abdul Aziz Dahlawi, Syekh Abdul Rahim Dahlawi, semua. Syekh Ahmad Syahidi, Syekh Ismail Syahidi, semua. Mu'aimuddin Chisti, semua anak-anak sampai hari ini. Padahal itu abad keberapa hadirin yang dimuliakan ratusan tahun yang lalu masih hari ini terjaga kesolehan demi kesolehan. Ini ajibnya ada anak karkun fikir menfesalat datang ke saya cerita, Ustadz bagaimana nih anak saya. Udah 7 tahun 8 tahun di pondok.
Tiba datang, udah lulus semua, udah selesai sunnah, wisuda semua, sudah beres semua. Tiba-tiba dia datang, Abi, saya nggak mau ikut tablik. Gimana ini ceritanya? Anaknya yang putri, dia sekolah, dia mondok, hafizah, alimah. Tiba-tiba datang ke abinya, Abi, Umi, saya nggak mau nikah sama orang tablik. Coba. Bagaimana mau berketurunan-keturunan? Ini baru saja kita sekarang ini. Dengan keluhan pertama kita sudah seperti itu. Akhirnya dia katakan apa? Udahlah Ustaz, saya mah udah kewajiban saya sudah selesai, terserah dia. Udah itu nikah atau apa, udah masa bodoh lah saya. Enggak begitu. Tidak seperti itu. Kita dai itu sampai hari kiamat. Betapa miskinnya kita ketika keturunan kita tidak melanjutkan usaha dakwah ini. Miskin betul. Kamu mengandalkan siapa yang akan memberikan jariah kita dan membela nanti di yaumil kiamat? Gak ada yang paling akan membela kita atau menuntut kita kecuali anak dan istri kita. Coba lihat bagaimana para masyayikh kita. Bagaimana istri dan anak-anak mereka. Ajib. Maulana Mahmudul Hasan. Maulana Mahmudul Hasan. Disebutnya Syekhul Hind. Syekhul Hind. Allahu Akbar. Saya baca riwayat hidupnya aja. Dia itu, kenapa disebut Syekhul Hind? Karena dia memperjuangkan India. Dan ketika itu dia memperjuangkan bagaimana supaya Utsmani tidak jatuh ke Inggris. Risau dia. Ini kan orang-orang seperti ini kan tumbuh. Maulana Mahmudul Hasan dengan perjuangannya. Maulana Ashraf Ali Tanmi, Maulana Qasim Nanotwi dengan pendidikannya, Deoban. Maulana Ilyas rahmatullah dengan tablignya. Ini semua berkat kerisauan agama. Karena risau agama. Dahulu zaman Syekh Dehlawi itu hadirin. Dikatakan tidak ada satu rumah Islam, rumah seorang Muslim di seluruh India. Artinya di India, di Pakistan, di Bangladesh, di Afghanistan, di Nepal, semua itu yang dikatakan India ketika itu. Tidak ada satupun rumah yang tidak ada hafiz Quran. Zaman Syekh Dehlawi. Syekh Waliullah Dehlawi. Setelah zaman Mogol, Akbar. Tapi begitu masuk Inggris, ditutup pondok-pondok pesantren, ditutup semua masjid-masjid, semua ditutup. Risau mereka ini. Bagaimana ini agama berkurang? Muncullah itu Syekh Mahmudul Hasan, muncul Maulana Ilyas, muncul Syekh Qasim Nanotwi dengan deobannya, dengan ininya semua. Risau, bagaimana ini agama ini sudah berkurang? Padahal masalahnya bukan seperti kita hari ini. Berkurang saja itu dari rumah-rumah itu yang hafiz Quran. Hanya itu saja. Tapi sudah risau. Maulana Mahmudul Hasan dia ditangkap oleh Inggris, dibuang ke Malta. Malta itu di Italia. Di Italia. Ditangkap dengan 5 orang santrinya. Hari-hari disiksa. Sebelum subuh diambil. Setelah maghrib dikembalikan. Hari-hari cambukan rotan itu. Kalau cambukan rotan tuh Bapak tahu kan? Kalau dicambuk itu punggung tuh dicambuk. Pasti. Itu dengan yang kayak apa? Rotan yang setengah in atau 3/4 in gitu kan. Ya. Itu pasti akan tercabut daging ke bawah daging. Pasti ke bawah. Coba lihat hukuman di Singapura. Cambuk 3 kali. Saya bilang kenapa 3 kali? 3 kali itu berarti 3 baris ini akan daging itu akan kecabut. Maka ketika Maulana Ilyas mandikan jenazahnya Maulana Mahmudul Hasan, Maulana Ilyas katakan, demikian rusak punggung itu. Persis seperti Khobab bin Al-Arad. Hancur hadirin. Punggung tuh hancur. Tapi Maulana Mahmudul Hasan kan jangan pernah cerita sama siapapun. Bagaimana hancurnya punggung saya. Begitu.
Mulai Zakaria ketika mensolati jenazah itu. Ini Syekhul. Tapi dia setiap hari bertahun-tahun disiksa seperti itu. Santrinya melihat punggungnya tuh kan nangis tuh di penjara tuh. Apa kata Maulana Mahmudul Hasan? Dia katakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hanya diuji dengan keperihan dan kesakitan. Kita tidak diuji dengan kemaksiatan. Kita hanya diuji dengan apa? Keperihan dan kesakitan. Kita tidak diuji dengan kemaksiatan. Ini perkara yang luar biasa. Ketika dia itu Muhammad Hasan dekat, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, Allah, 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 Rasul, Rasul, Rasul. Hari-hari istrinya itu ini madrasah, istrinya sebelah. Atau istri madrasah itu ruang surau itu rumah dia. Rumah dia itu. Istrinya sakit, kanker tulang. 20 tahun berbaring saja di ranjang. 20 tahun. Itu kalau dihitung-hitung jumlah jamleh Maulana Mahmudul Hasan tidak bertemu istrinya itu. Kalau dikalkulasikan seluruh hidupnya itu, hampir 50 tahun dia tidak ketemu istri. 50 tahun. Padahal begitu dekat. Karena hari-hari takazah, hari-hari agama, hari-hari agama, hari-hari agama. Istrinya terbaring, lemah, 20 tahun. Dengan kesabaran yang luar biasa. Bayangkan 20 tahun hadir. Datang Maulana Mahmudul Hasan. Pulang dari Malta, dari penjara. Dipijit kaki istrinya. Kok hangat? Apa kata istrinya? Ya. Setelah kamu pergi ditangkap, hari-hari Rasulullah datang untuk memijit kaki. Dipijit lagi punggungnya. Hari-hari Rasulullah datang memijit punggungku. Ini istri seperti apa seperti itu hadir coba. Istri seperti apa? Sampai ketika meninggalnya itu, meninggalnya sama. Suami istri ini meninggalnya sama, persis kejadiannya sama. Jadi ketika Mahmudul Hasan dalam sakaratul mautnya, itu dia dalam keadaan sakit, tiba-tiba dia lihat, Hazrat, Allah, Hazrat, sebagai ayah, silakan duduk sini. Tiba-tiba dia mukanya ceria sekali. Ternyata dia lihat siapa? Lihat gurunya, Maulana Qasim Nanatwi. Datang, almarhum udah meninggal. Tiba-tiba datang aja, nggak tahu dia, Hazrat, Masya Allah, kasih terakhir. Nanti tiba-tiba dia lihat lagi, oh Hazrat, Masya Allah, Haji Imdadullah, gurunya seluruh aulia di India. Gurunya seluruh aulia, Haji Imdadullah, Hazrat, Masya Allah, tasrif terakhir. Silakan, datang, silakan, marhaban. Yang ketiga dia, Allahu Akbar, Hazrat, ya Rasulullah, katanya. Rasulullah datang. Rasulullah ziarahi dia. Dia katakan, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. 7 kali beliau mengucapkan, yang ketujuhnya dengan suara keras, meninggal dunia. Seperti itu istrinya juga meninggal. Seperti itu juga istrinya meninggal. Subhanallah. Orang yang bicara Allah, ada suasana di rumah. Dianya tidak ada, suasana itu ada. Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana keturunannya? Terjaga sampai hari ini terjaga. Ini yang kita tidak punya. Aneh orangnya itu sekarang. Jamaah diajari 25 majlis, nggak mau. Sama ini tertib dari mana ini? Ngada-ngada ini tertib. Yang ada tuh majlis rokok. Gak ada ini apa majlis 25 majlis dakwah. Ajib saya bilang. Lihat, saksikan hadir.
Depan mata kita sekarang. Anak-anak Karkun kemana? Anak-anak Karkun. Anak-anak Faisalat. Anak-anak Syuro lah. Sampai kemarin di Syuro itu ada usulan. Gimana kalau kita jur anak Syuro? Soalnya akan ada jur anak Karkun. Betul, ini enggak main. Nanti akan ada jur anak Karkun. Ya. Boleh, Bapak ada kan? Halako, markas. Ya, Ustaz. Jur anak Karkun. Dianjurkan sekarang. Anak-anak Karkun tuh gak tahu kita anak Karkun kemana larinya. Bener, Pak. Sedih kita ini. Jangan nunggu 7 keturunan lah. Ini keturunan pertama kita aja kemana ini ceritanya. Itu kan. Ini yang kita harus pikirkan. Jadi suasana itu gak wujud. Yang hilang di kita ini suasana dakwah. Kita nggak aman. Kalau suasana dakwah belum ada, tidak aman, Pak. Kenapa muncul nih para masyaikh ini, mulai Ilyas, mulai Ashraf Ali Tanwi, mulai ini apa semua? Karena mereka tidak ridho ketika Islam itu turun. Turunnya rumah-rumah yang ada hafiz bagi mereka enggak. Ayangku suddinu ana hai. Ucapan Abu Bakar itu yang ada dalam diri mereka. Bagaimana bisa agama turun, saya masih hidup, kan begitu. Lah ini Karkunnya, ya Allah ya Rahman. Kiri kanan, kita enggak hidup. Orang tinggalkan sholat, orang bermaksiat. Kita dengan santainya tidak nisab. Dengan santainya kita tidak amal makomit. Dengan santainya kita enggak ke markas. Bagaimana bisa? Bagaimana ini akan wujud suasana dakwah? Kerisauan ini yang hilang dari diri kita. Sehingga suasana nggak wujud dalam diri kita. Maka kenapa kita sekarang? Ayo. Lagi, hidupkan ini. Selalu bersedia hadirin. Hidupkan suasana dakwah. Bicara Allah. Allah Khaliq, Allah Malik. Apalah redaksinya silakan. Ya. Tapi redaksi yang dibuat kemarin itu kita jamaah itu, Masya Allah, itu redaksi yang indah. Sehingga 0% orang negatif. 0% orang menolak. Ajib itu. Ya. Orang yang lagi masak mie goreng, berhenti. Orang yang lagi di bengkel bener ini, berhenti. Ya. Sampai ada orang lagi main bola, kita datangi penontonnya, dakwah 25 majelis. Ya. Itu yang main bolanya berhenti, pengen denger apa yang malah yang main bolanya denger pengen denger apa penonton kok di rame-rame seperti itu. Ya. Kenapa? Kita akan ada pede. Masalah terbesar kata Maulana Utsman apa? Karkun tidak pede. Habib Hussein sering ucapkan Karkun hari ini nggak pede. Inginnya ketemu Karkun, ketemu Karkun. Ya. Nggak berani. Lihat orang kumisnya setebal rel kereta api, nggak berani. Aduh, udah nggak berani duluan dia. Ini ada, tapi ketika 25 majelis, udah mau setebal kereta api, setebal gunung juga dia akan datangi. Dia akan bicara. Assalamualaikum. Boleh minta izin 2 menit, 3 menit saja. Saya ingin belajar menyampaikan kebesaran Allah. Itu ketika dia sampaikan 2-3 menit. Oh ya boleh, udah berhenti tuh. Yang lagi ngelas lagi apa berhenti hadir. 2-3 menit saja. Saya ingin belajar menyampaikan kebesaran Allah. Udah mulai di situ. Umat ini banyak yang tidak kenal dengan Allah. Kalau Allahnya tidak dikenal, bagaimana dia akan senang membicarakan Allah? Padahal kalau Allah itu dibicarakan, iman akan naik. Iman kalau sudah naik, akan mudah kita ngamalkan agama secara sempurna semampu kita. Allah kita itu maha kuasa. Allah kuasanya tidak bisa dibatasi. Allah kita itu maha berkehendak. Kehendaknya juga tidak bisa dihalangi. Kalau kita ulang-ulang Allah maha kuasa, akan ada sifat hamba. Sifat hamba bagaimana? Merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Bicara begitu. Nanti di ujungnya itu kan,
Allah kita maha yuhyi wa yumit. Allah kita tuh sudah menghidupkan kita. Tinggal nunggu Allah akan mematikan kita. Ya, itu ujungnya tuh Pak. Kurang lebih 4-5 paragraf lah. Nanti kita akan mati Pak. Mau bagaimanapun kita akan mati. Kita perlu bekal. Dan hanya iman dan amal yang kita bawa. Bapak terima kasih sekali sudah mau dengarkan saya berbicara masalah kebesaran Allah. Semoga Bapak sukses, semoga Bapak bahagia, sehat walafiat, penuh berkah dan sebagainya. Ini majelis saya yang ke-5. Kata guru saya, kalau sehari 25 majelis iman akan naik. Ini baru ke-5 Pak. Ini baru ke-6. Kalau Bapak insya Allah bisa nyampaikan juga kepada yang lain, Masya Allah. Bapak bersedia? Udah, makasih 2-3 menitnya. Sudah selesai. Nggak ada yang nolak itu hadirin. Nggak ada yang protes, nggak ada yang marah-marah. Tenang aja itu. Tapi iman kita tuh naik. Naik iman kita Pak. Masya Allah. Semangat kita itu. Jadi perasaan 4 bulan tuh kayak sebentar sekali. Betul. 40 hari kayak sebentar sekali. Karena apa? Iman terbina. Itu juga yang diomongkan sama anak istri kita. Itu juga yang diomongkan di keluarga kita, di toko, di pasar kita. Maka suasana dakwah akan wujud. Kayak di Pakistan kan, mau di Makomi, di Intikoli, di Bayan, di mana saja, ya Allah holik, Allah malik, Allah holik, itu saja. Sampai hafal kita kayaknya. Solo bersedia hadirin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Subhanallah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.